Kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru. Anak-anak muda sekarang harus faham. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Harizal Saputra. Oke, ini ada sebuah video ya dari channel The Wender, dimana ada sebuah video yang berjudul Fakta Malaysia Mengemis Meminta Pertolongan Indonesia Tapi Kenapa Sering Diejek Indonesia. Oke, pada dahulu ya, zaman dulu ya, Malaysia meminta bantuan Indonesia untuk mengirim guru, dosen ya ke negara mereka ya. Tapi seakan-akan mereka lupa dengan bantuan Indonesia dan cenderung sering meremehkan Indonesia ya, merasa negara mereka paling lebih daripada Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja reaction videonya guys. Check it out. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa kunjungi channel The Wenderer ya. Jangan lupa subscribe. Indonesia pernah kirim guru ke Malaysia. Kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru. Anak-anak muda sekarang harus faham. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Orang Melayu umumnya miskin. Mereka sering menyebut orang Indonesia miskin, ber-IQ rendah, dan cuma jadi pembantu rumah tangga. Arogansi ini biasanya datang dari kelompok tertentu yang merasa negaranya unggul hanya karena pendapatan per kapita. Padahal, di negeri mereka sendiri, kekuatan ekonomi justru dikuasai oleh etnis lain, bukan kelompok yang merasa superior itu. Ironisnya, orang Indonesia yang mereka anggap rendah malah banyak bekerja di perusahaan etnis lain, bukan dari tipe M. Mereka sengaja tutup mata pada kenyataan bahwa Indonesia punya kelas menengah dan atas yang kuat, bahkan lebih kaya dari yang mereka sangka. Ini arrogance of power. Saya bilang cara terbuka. Dan Pak Najib, Wakil Perdana Menteri, menuduh saya anti nasional. Kerana dia kata saya mendukung, saya membela TKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an. Kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya tanya saja, sejak 65 tahun kita merdeka, Raja-Raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Perlembagaan Jaga Melayu, Hak Bumi Putera pun untuk Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehinggakan Bumi Putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Oh, atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin di negara kita. Bantu saya. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil, jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu. Benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Kalau dibilang Indonesia tertinggal sedikit benar, tapi kalau 30 tahun ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cuma satu hal yang bikin Indonesia tuh beda dari Malaysia sama Singapura, infrastrukturnya. Udah itu aja. Kalau kualitas kepintaran, terus perekonomian, wah itu sih nggak kalah ya. GDP terbesar di ASEAN nomor 1 tuh sekarang Indonesia.
Dan yang perlu Anda tahu, nih Pak Ci atau Mak Ci, saya nggak tahu ya, ngurus negara sebesar Indonesia itu nggak semudah ngurus negara sebesar kabupaten seperti Malaysia. Apalagi pemerintah Indonesia yang dari dulu-dulunya itu juga banyak masalah. Dan udah terlalu ribet lah masalah, jadi pelan-pelan sekarang mulai diatur lagi. Tapi lihat dari kinerja gimana negara kami yang katanya tertinggal dari negara Anda itu mengejar ketinggalan di bidang ekonomi yang dalam hanya waktu 5-4 tahun. Kalau orang Malaysia sekarang tak faham, orang Sakai itu adalah asli, orang Sakai itu adalah Melayu. Tetapi kalau sekiranya tanah-tanah ini semuanya habis, orang-orang Melayu sendiri nanti akan rugi. Orang asli, orang nampak kata orang asli ini rugi. Biarlah, tak apa, dipinggirkan orang asli ini. Tetapi mereka telah meminggirkan orang Melayu sendiri. Anak-anak muda sekarang harus faham. Kalau orang Melayu sekarang ini meminggirkan orang asli, bermakna dia telah meminggirkan bangsa dia sendiri, asal dia sendiri. Orang duduk KL kawasan mana? Yang kat tengah-tengah bandar tu ke, ataupun yang kat belah-belah kampung tu? Cuba fikir sekejap. Adakah kita benar-benar menikmati kehebatan Kuala Lumpur? Berapa ramai daripada kita yang boleh sewa kondo-kondo yang ada dekat sekitar KLCC tu? Tak boleh sewa kat situ sebab mahal. Pernah tak dengar Mak Saleh kata sewa kat tengah-tengah KL ni mahal, ataupun kehidupan di Kuala Lumpur ni mahal? Kalau tak pernah, itu bermaksud yang KL ni hanya untuk mereka, bukan untuk kita. Seronok pergi KLCC kan? Buat apa? Pergi ke taman KLCC tu je. Korang ada nampak kedai-kedai orang kita dalam KLCC tu? Banyak ke? Tu, bangunan-bangunan pencakar langit tu semua. Ada ke syarikat-syarikat tempatan kita dalam bangunan tu? Banyak ke? Maaflah, kalau tak keterlaluan saya nak kata yang Kuala Lumpur ni kota orang asing, kota golongan expatriates, bukan kota kita. KL adalah syurga Mat Saleh dan neraka untuk penduduk tempatan. Nampaknya pemimpin kita ni bina sesuatu yang tak sesuai untuk penduduk tempatan, lebih sesuai kepada orang luar pula. Oh, dia bina semua ni sebab nak merangsang ekonomi, bawa orang luar masuk dalam negara kita boleh menjana pendapatan. Tapi kenapa hidup kita macam ni saja? Susah saja, tak ada perubahan pun. Tak salah diorang jugalah, sebab kita yang undi mereka kan. Ini saatnya kita orang miskin, golongan bawahan, kita ubah sendiri negara ini. Dekat sinilah kita kena ambil contoh apa yang berlaku di Palestin supaya tidak berlaku di negara kita. Soal jual tanah tu memang dah makin teruk dah kat negara kita ni. Pantang sikit jual, pantang sikit jual. Dan memang keadaan ekonomi negara ni membuatkan umat Islam terutamanya, dan memang majoritinya di bawah paras miskin adalah orang Melayu. Yang mana ada tanah tu akan jual. Mak bapak tak ada duit, terpaksalah jual tanah. Satu persatu tanah. Yang ada 2-3 ekar jual seekar, lepas tu jual seekar lagi. Untuk membaiki pendidikan anak keluar negara, mungkin hantar ke Mesir pun jual tanah, jual ternakan. So tanah kita diambil oleh orang asing daripada kaum pendatang. Syed Hassan berkata, apa yang lebih menyedihkan, kaum pribumi di Malaysia lebih mudah memberikan hak dan tanah mereka kepada kaum pendatang. Katanya, situasi itu lebih meruncing berbanding sejarah panjang kaum Palestin yang berjuang bermati-matian mempertahankan tanah mereka di Gaza. Tapi kalau kita lihat negara kita pendatang tak perlu berbunuh-bunuhan dengan orang asal di sini, dengan orang penduduk asal di kawasan rantau ini. Tak payah bertembak, berperang apa semua. Dia dapat kerakyatan terus, boleh dapat tanah, boleh dapat pendidikan, sekolah bahasa mereka sendiri, boleh menjadi buat kekayaan dan boleh menguasai satu negeri politik seperti contoh di Pulau Pinang. Dan banyak kawasan-kawasan baru, parlimen-parlimen dikuasai oleh kaum mereka. Jadi mereka tak perlu berperang pun. Diberi begitu mudah oleh masyarakat Melayu. Diberi pula oleh laluan oleh pemimpin-pemimpin Melayu untuk berkuasa. Untungnya. Tapi puak-puak ni makin lama makin kurang ajar, biadab. Lain, maka tanah Melayu tak jadi tanah Melayu lagi.
Orang Melayu umumnya miskin. Apabila mereka miskin, mereka menjual tanah. Dan setakat ini banyak sudah, boleh kata separuh daripada semenanjung tolak hutan, separuh dimiliki oleh bukan Melayu dah. Kalau kita tak jaga, apabila tanah kita dimiliki oleh pihak lain, maka tanah Melayu tak jadi tanah Melayu lagi. Orang Melayu. Siapa sebenarnya yang tertinggal dan bergantung? Oke guys, ya itu tadi video reaksi tadi ya. Ini merupakan fakta ya. Fakta satu tadi bahwa Malaysia sering mengemis ya, minta pertolongan Indonesia, minta kirim guru, dosen untuk mendidik warga negaranya. Tapi sekarang warga negaranya sebagian ya netizennya menghina Indonesia, dan bahkan mereka tidak berkaca ya, terlalu banyak polemik yang terjadi di negaranya ya. Sekarang banyak dikuasai warga asing ya, dan orang Melayu di sana banyak yang terpinggirkan. Tapi ada sebagian warga negaranya merasa paling kaya dan selalu menghina Indonesia karena Indonesia kemarin mengirim TKI di sana ya, jadi pembantu. Sebenarnya Indonesia juga banyak yang kaya ya, hanya saja mereka mata. Oke, buat teman-teman cukup sekian reaksi gua. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.